teman-teman, saya Agustinus. Aksi puasa pembangunan tahun 2025 sangat istimewa karena bersama waktunya dengan tahun Yubelium atau tahun suci. Ini adalah perayaan setiap 25 tahun sekali, sehingga pada tahun ini Allah melalui gereja menganugerahkan rahmat indulgensi kepada kita semua. Tema APP tahun ini adalah kepedulian lebih kepada saudara yang lemah dan miskin. Dengan tema Yubelium, peziarah pengharapan, kita diajak untuk menyalakan harapan, terutama bagi saudara-saudari kita yang rentan kehilangan harapan karena berbagai tantangan dan kesulitan dalam hidup mereka. Pada pertemuan pertama, kita membahas topik spiritualitas inkarnasi dan bela rasa dengan subtopik Allah yang berbelas kasih dan menyelamatkan. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra Roh Kudus. Amin. Ya Allah, sumber kerahiman, betapa kami bersyukur karena Engkau sudi hadir secara nyata dalam rupa manusia dalam pribadi Yesus Kristus untuk menyelamatkan kami. Gerakanlah hati, pikiran, seluruh diri kami untuk memberikan pengharapan yang nyata dan kepedulian kepada mereka yang menderita dan membutuhkan perhatian. Jadikanlah hidup kami menjadi sumber sukacita bagi banyak orang, sehingga kami menjadi perpanjangan tangan-Mu yang penuh kasih di tengah dunia. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Rasul Paulus menulis dalam kitab Filipi 2 ayat 6 dan 7 bahwa misteri inkarnasi, walaupun dalam rupa Allah, Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dengan gerak turun Allah ini disempurnakan oleh Tuhan Yesus yang secara konsisten menunjukkan gerakan berbela rasa, hadir, dan terlibat dalam suka dan duka manusia. Inilah panggilan dasar gereja ketika hadir di tengah dunia. Dalam pertemuan APP pertama ini, kita diundang untuk menggali bersama-sama aneka pengalaman di mana Allah melibatkan kita dalam karya keselamatannya bagi dunia. Mari kita membaca ayat kitab suci yang diambil dari Injil Lukas bab 7 ayat 11 sampai dengan ayat 17. Segera setelah itu Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong pergi bersama dia. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Orang itu pun bangun dan duduk, serta mulai berkata-kata. Lalu Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan, dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya." Lalu tersebarlah kabar tentang Yesus di seluruh tanah orang Yahudi dan di seluruh daerah sekitarnya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman, sang janda di Nain adalah gambaran pihak terlemah dalam masyarakat. Di saat suaminya meninggal, ia kehilangan juga sumber penghidupan dan perlindungannya, sehingga ia menaruh harapan masa depannya pada anak laki-lakinya, yang kemudian menjadi simbol harapan, pewaris, dan perlindungan bagi seorang janda. Namun ketika anak laki-laki, anak tunggalnya itu juga meninggal, janda di Nain ini bukan hanya hancur secara emosional saja, tapi juga kehilangan seluruh jaminan hidupnya. Tindakan Tuhan Yesus yang menghampiri janda ini menunjukkan perhatiannya kepada orang-orang yang berada di posisi paling lemah dan tersingkir. Hati Yesus tergerak oleh belas kasihan ketika ia melihat penderitaan mengerikan janda tersebut. Belas kasihnya bukan hanya sebuah ide atau emosi sesaat, tapi diwujudkan dalam tindakan nyata
yaitu menghidupkan kembali anaknya. Tuhan Yesus memulihkan keadaan janda di Nain secara menyeluruh, sehingga janda ini bisa diterima kembali dalam keluarga dan masyarakatnya. Dari permenungan di atas, kita sebagai murid Kristus dipanggil untuk hadir secara nyata dalam kehidupan orang lain, terutama mereka yang menderita, dengan cara menghadirkan cinta kasih Allah di tempat dan situasi kita masing-masing. Kita diajak untuk melihat bahwa ketidakadilan di tengah dunia sekalipun adalah tempat perjumpaan manusia dengan Allah. Setiap tindakan sekecil apapun itu bisa menjadi wujud perpanjangan kasih Allah bagi sesama. Semoga renungan APP ini mengingatkan kita untuk mensyukuri ketika Allah menyelamatkan dan menolong hidup kita melalui tindakan nyata orang lain. Dan di sisi lain, tanpa bermaksud menyombongkan diri, kita pun harus mensyukuri pengalaman memberi dukungan atau pertolongan entah besar atau kecil kepada sesama di sekitar kita sebagai suatu pengalaman iman yang nyata. Mari kita tutup dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih dalam pertemuan ini. Engkau hadir membimbing kami dengan Roh Kudus-Mu agar tergerak hati berbelas kasih, terlibat menolong sesama. Semoga kami semakin menyadari tugas perutusan kami bertindak secara nyata, menghadirkan cinta kasih Allah dalam kehidupan orang lain, terutama mereka yang menderita. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai bertemu pada video kanal kita Rabu depan.